Pelan tapi pasti. Sejak dipegang oleh Pak Erick Thohir, Timnas Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Tak hanya dari segi ranking FIFA yang terus mengalami peningkatan, tapi dari segi kedalaman skuad boleh dibilang Timnas Indonesia menjadi salah satu tim yang menunjukkan keseriusan dalam membangun sepak bola mereka. Keputusan dalam mencari pemain-pemain keturunan dari penjuru dunia menjadi salah satu kunci kesuksesan Timnas Indonesia yang sampai sejauh ini bisa bersaing di babak round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan kesuksesan Indonesia mengalahkan Arab Saudi kemarin serta mampu mengamankan peringkat 3 klasemen sementara membuat sorotan dunia kini mengarah ke perkembangan sepak bola Indonesia. Apalagi dengan koneksi luar biasa yang dimiliki oleh Pak Erick, seperti yang terbaru bertemu dengan para legenda sepak bola dunia, macam Erick Abidal dan Fabio Cannavaro. Mereka bahkan memprediksi kalau Timnas Indonesia suatu saat bakal menjadi salah satu raksasa sepak bola di Asia. Lantas mengapa? Dan berikut ulasan selengkapnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Timnas Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Mereka telah membuktikan kualitasnya dengan mampu bersaing dengan tim-tim elit di Asia. Mulai dari lolos ke babak 16 besar Piala Asia, lolos ke babak semifinal Piala Asia U23, serta terbaru, Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Melihat perkembangan signifikan yang ditunjukkan oleh Timnas sekarang, maka wajar banyak media-media khususnya dari luar negeri yang terus mencari tahu soal perkembangan skuad Garuda. Bahkan nih, di babak round 3 ini, Timnas Indonesia yang berada di grup neraka bersama tim-tim langganan Piala Dunia berhasil unjuk gigi sebagai tim underdog yang penuh akan kejutan. Bagaimana enggak coba? Menjadi tim debutan serta punya ranking FIFA paling rendah, Indonesia mampu menahan imbang Timnas Australia. Bahkan berhasil meraih 4 poin dari Arab Saudi yang di Piala Dunia 2022 lalu mampu mengalahkan juara dunia Argentina. Dan berkat kemenangan 2-0 atas Arab Saudi kemarin, Indonesia berhasil amankan peringkat 3 klasemen sementara setelah pasukan Sintayong menang head-to-head atas Bahrain, Cina, dan juga Arab Saudi. Dan secara garis besar, kemajuan Timnas Indonesia tak lepas dari tangan dingin sang pelatih Sintayong dan juga Ketua PSSI Erick Thohir. Bahkan bersama pelatih asal Korea Selatan itu, tim Garuda pada akhirnya mampu membuat sebuah langkah pasti untuk bersaing di level Asia. Dan hanya di era Pak Erick Thohir, PSSI berani membuat gebrakan-gebrakan baru yang membuat Timnas Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Bahkan sampai detik ini, Pak Erick bersama Coach Shin masih terus berupaya menambah kekuatan Timnas Indonesia dengan mendatangkan sejumlah pemain-pemain keturunan baru grade A dari Eropa. Salah satu yang paling dekat untuk saat ini adalah Ole Romani. Dan Ole adalah sosok striker yang digadang-gadang bisa menyempurnakan skuad Timnas Indonesia pada tahun depan. Sementara itu, melihat situasi yang ada saat ini sebuah hal yang cukup wajar kalau Timnas Indonesia mendapatkan banyak atensi dari dunia.
Dan dengan koneksi besar yang dimiliki oleh Pak Erik, legenda-legenda sepak bola dunia bahkan tak sungkan untuk menyebut Indonesia sebagai salah satu calon raksasa sepak bola di benua Asia. Dan Pak Erik adalah kunci bagaimana sepak bola Indonesia ini bisa berkembang cukup pesat. Mereka butuh waktu berkembang yang menurut saya sangat penting. Ketika kita membicarakan pemain muda, pengalaman itu membuat kita lebih baik di lapangan dan luar lapangan. Itu fondasi penting yang harus pemain muda miliki, ungkap Roberto Carlos. Selanjutnya ada Erik Abidal, yang mana dia mengatakan untuk terus percaya pada proses. Karena bagaimanapun, Tuhan pasti akan membukakan jalan bagi setiap orang yang senantiasa bekerja keras. Pun begitu dengan Juan Sebastian Veron. Mantan pemain timnas Argentina itu mengingatkan kepada punggawa timnas untuk tetap percaya dengan kemampuan yang mereka miliki. Saya berpesan yang paling penting itu adalah percaya diri pada segala yang dijalani. Terus bekerja keras dan rasakan cinta pada sepak bola untuk meraih mimpi setinggi mungkin. Legenda Australia puji perkembangan pesat timnas Indonesia. Sementara itu, legenda Australia Tim Cahill memuji perkembangan sepak bola Indonesia di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Tim Cahill mengatakan, masyarakat Indonesia patut berbangga dengan perkembangan sepak bola tanah air. Selain itu, dirinya juga menyoroti Liga Indonesia yang menghasilkan banyak pemain muda dan melahirkan basis penggemar yang besar. Mereka harus bangga karena perkembangan sepak bola di Indonesia, terutama dengan performa yang ditampilkan di Piala Asia U23. Ketua Umum PSSI Erick Thohir melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam memimpin di Indonesia. Saya pikir ini menarik bagi banyak tim Asia karena ada lebih banyak kesempatan. Melihat 3 grup ini sangat-sangat sulit, tetapi ini adalah hal terbaik tentang kualitas Piala Dunia. Anda harus bermain melawan yang terbaik sehingga bisa berada di tahap akhir, kata Tim Cahill di YouTube Harimau Malaya. Legenda Belanda dukung program naturalisasi Indonesia. Naturalisasi yang dilakukan PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia mendapatkan perhatian dari legenda timnas Belanda Patrick Kluivert. Menurut striker legendaris ayah Amsterdam dan FC Barcelona itu, para pemain naturalisasi telah membuat kualitas timnas Indonesia naik. Ia juga tahu salah satu di antaranya adalah Jordi Amat. Menurut saya itu adalah hal fantastis. Mereka adalah pemain-pemain klub luar negeri dengan darah Indonesia dan berada di level bergabung dengan tim Indonesia. Saya pikir itu hal yang sangat bagus, kata Kluivert dalam wawancara eksklusif bersama Kumparan melalui La Liga. Saya lihat juga adalah pemain Indonesia di Piala Asia. Indonesia bermain sangat bagus, sangat ofensif, pemain-pemain sangat lincah, sangat taktis dan sangat teknis. Dan saya pikir naturalisasi pemain-pemain Indonesia untuk timnas Indonesia itu bagus. Itu artinya mereka akan menjadi lebih baik lagi. Jordi Amat ex Rayo Vallecano adalah pemain hebat dan sangat bagus untuk timnas Indonesia. Lanjut pria berdarah Suriname Curacao itu. Saat ini PSSI memang tidak sembarangan menaturalisasi pemain. Beberapa di antara mereka telah bermain di divisi teratas kompetisi Eropa. Sebut saja Jait Sas, Masil Gers, Shandy Walsh, Kelvin Verdonk, Tom Hay, Eliano Renders, Masil Gers, Kevin Dix, hingga striker potensial Ole Romeni. Dan terlepas dari apapun, intinya timnas Indonesia akan terus menambah kekuatan mereka guna tetap bisa bersaing di sisa laga round 3 kualifikasi Piala Dunia. Karena mereka tak ingin menjadi samsat tim-tim raksasa Asia seperti tim-tim ASEAN sebelumnya yang sudah terlebih pernah merasakan bermain di round 3.
Dan dengan banyaknya pemain yang merumput di Eropa, jelas Indonesia bakal menjadi ancaman sekaligus menjadi tim dengan penuh kejutan. Tak heran jika tim-tim raksasa Asia macam Jepang hingga Australia mewaspadai kekuatan Indonesia dibandingkan Cina dan Bahrain. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.